wawancara dengan Bapak siapa? Nama aku Yesaya Pranadinata. Bapak Yesaya, kami ingin wawancara seputar aplikasi yang digunakan dari Egerindo. Ya. Untuk pertanyaannya, yang pertama, siapa saja pengguna yang akan mengoperasikan aplikasi ini secara langsung? Oke, kita akan bahas tentang aplikasi distribution proses dan reservasi proses. Sebenarnya aplikasi ini digunakan antara internal Eger atau Egerindo, lebih tepatnya di logistik, dengan vendor penyedia layanan distribusi. Jadi ada dua user yang akan menggunakan, yaitu internal Egernya sendiri, yaitu logistik, dan di eksternalnya itu ada vendor ekspedisinya yang akan menggunakan aplikasi ini. Pertanyaan yang kedua, apakah ada tingkatan akses yang berbeda? Contohnya kayak admin, staff, atau customer? Oke, kalau role itu kan kita berbasis role ya, aplikasinya memang ada beberapa role yang akan menggunakan khususnya di proses ini ya, di distribusi ini. Kalau di pihak internalnya sebenarnya itu ada logistik team leader namanya. Berarti kita singkat aja log TL ya, bahwa itu logistik team leader, karena itu yang akan membuat jadwal kebutuhan mobilnya. Jadi nanti kita butuh mobil apa, kapan, nah itu secara jadwal itu akan dimasukkan atau akan diinput secara aplikasi itu oleh logistik team leader. Itu ada di kerja di logistiknya. Lalu ada role selanjutnya itu role vendor sebenarnya namanya. Nah itu ada di eksternal kita, bahwa tadi kalau logistik team leader itu di internal Egerindo, kalau di eksternal itu nanti ada role untuk vendor logistik sebenarnya. Pertanyaan yang ketiga, apakah aplikasi ini perlu berinteraksi dengan sistem luar? Contohnya mungkin seperti payment gateway, sistem inventaris, atau API dari pihak ketiga. Oke, kalau hubungan dengan third party, sebenarnya dalam proses reservasi dan distribusi barang atau logistik yang ada di kita, itu sebenarnya memang akan ada berhubungan dengan namanya SAP. Nah, itu sistem yang ERP-nya, ada ERP itu berarti enterprise system. Ya. Nah itu jadi semua barang yang ada di gudang dan semua barang yang ada di masing-masing toko kita itu sebenarnya ada di SAP. Nah cuman untuk memberikan UI yang lebih bagus dan memberikan karena nggak semua orang bisa pakai SAP, jadi adalah aplikasi third party. Jadi itu yang akan berhubungan mulai dari stok, mulai dari barang apa aja yang nanti kita akan kirim ke masing-masing store, atau apa aja yang kita distribusikan, termasuk jadwal. Nah jadwal juga sebenarnya akan kita reservasi di SAP, di ERP-nya melalui aplikasi ini. Jadi itu yang akan third party yang kita pakai sebenarnya. Untuk selanjutnya Pak, apa tugas utama yang harus diselesaikan pengguna saat membuka aplikasi? Oke, sebenarnya goals-nya dengan aplikasi ini, semua pengguna itu bisa tercatat mulai dari jadwal pendistribusiannya, itu sebenarnya muaranya itu ada di SAP itu, cuman karena kita ada aplikasi yang kita sebutnya VMS, Vendor Management System. Nah itu semua yang transaksi terjadi itu tercatat di dalam VMS, mulai dari pemesanan vendor logistiknya, pemesanan mobil untuk distribusinya, sampai barang apa aja yang nanti kita keluarkan dari area gudang sampai ke store masing-masing kita. Jadi goals-nya kesana, bahwa semua user yang terlibat itu supaya tercatat dalam aplikasi kita, dan kita bisa monitoring apapun yang terjadi dan sedang terjadi pada saat ini misalnya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bisa tolong ceritakan alur kerja dari awal sampai selesai untuk fitur fitur utamanya gitu Pak. Oke, karena kita bicara tentang distribution dan reservation, sebenarnya reservation dan distribution proses yang ada di logistik Egerindo. Sebenarnya pertama kali kita buka aplikasi itu sebenarnya dari tim leader logistiknya, bahwa dari logistik punya kebutuhan untuk mengirimkan barang ke masing-masing store yang ada di seluruh Indonesia. Karena kita memang terpusat di Subang, Kejati untuk warehouse-nya. Nah, pihak logistik itu akan membuat seperti surat ya, bahwa dia data bahwa dia butuh logistik ke vendor-vendor yang sudah kita punya. Jadi semua vendor logistik yang kita punya itu sudah terdaftar di aplikasi kita. Jadi si tim leader logistiknya itu memilih mau pakai vendor yang mana dan butuh mobil yang kayak gimana untuk barang yang kita mau bawa. Contohnya mungkin di hari ini kita butuh mobil dengan kapasitas besar. Nah itu vendor-vendor yang bisa menyediakan mobil besar itu akan muncul. Dia akan kita lihat datanya, nanti dibutuhkan kapan, mobilnya jenis apa, perkiranya diantarkannya kapan. Nah nanti setelah dibikin datanya oleh tim leadernya atau tim logistik kita, sebenarnya itu akan ternotifikasi di vendornya. Jadi vendornya akan masuk ke aplikasi kita juga, jadi ternotifikasi. Sebenarnya ada notifikasi email, notifikasi di aplikasi. Nah nanti di email itu akan ada approve atau bisa di reject sama pihak vendornya, bahwa misalnya kita minta truk dengan kapasitas 20 ton misalnya. Nah itu vendor yang penyedia itu bisa menolak juga, bisa menolak atau bisa menerima. Nah misalnya kalau pihak vendornya menerima dari ajuan dari tim kita, baru mereka ngisiin data-data kayak mungkin nanti supirnya siapa, platnya siapa, dan kapan datang ke warehouse kita. Karena setelah di-approve sama pihak vendor, nanti mereka harus ngisiin itu, nanti pakai plat nomornya apa, nanti supir yang bertugas itu siapa. Oke, mereka ngisiin data itu. Nah nanti pas di logistik, pas mungkin udah di hari H ya, kita udah mulai reservasi di buat hari ini misalnya. Nah dari tim vendornya udah datang nih misalnya ke logistik kita. Nah nanti dari tim logistik kita itu mencatat juga realnya kapan.
Contoh kita memang butuh reservasi pengiriman buat besok misalnya. Nah, ketika kita butuh ada loading dulu dari barang kita ke mobil dia hari ini misalnya. Nah, itu tepat waktu atau enggak? Jadi nanti dari tim logistik ini ngasih atau ngisi tanggal realisasi tim vendornya datang. Ya, benernya namanya tuh ada Ahmad sama Bambang misalnya. Tapi benernya drivernya itu. Nah, pas di sini misalnya platnya itu misalnya D 2022 KY misalnya si platnya. Tapi ternyata yang datang itu sama, cuma tapi platnya beda. Nah, itu kan menjadi penilaian juga dari tim logistik vendor sebenarnya, bahwa apa yang diinput sama vendor sesuai dengan kedatangannya atau enggak. Nah, setelah itu semua udah dilakuin, berarti kan pihak vendornya sudah sampai ke logistik vendor. Nah, itu kan sebenarnya loading barang lah ya ke masing-masing truk mereka, masing-masing mobil yang mereka bawa, itu akan ada loading. Nah, pas loading itu sebenarnya statusnya itu udah di progress bahwa mereka udah ngelakuin pendatangan mobil, sampai kita juga melakukan loading barang ke mobil mereka. Ya, kita ada dalam progress. Nah, setelah progress itu sebenarnya nanti ada pihak vendornya itu harus ngikutin AWB namanya. AWB itu AWB build namanya. Nah, itu semacam resi untuk memastikan semua barang itu dikirimnya kemana. Jadi ada perjanjian gitu lah ya, kita akan bahas itu. Cuman itu nanti mereka harus mengisi itu juga. Jadi pihak vendornya itu ada double checking juga nanti. Jadi ada perjanjian pengiriman barang kan, mulai dari pihak mereka dan pihak kita. Nah, kita itu biasanya kalau dari logistiknya itu akan kirim namanya group number lah ya, group number atau delivery number. Nah, dari pihak vendor ekspedisinya itu akan diisi namanya AWB atau resi untuk setiap group number yang kita kasih. Ya, penjelasannya akan lebih dijelaskan. Lalu setelah udah kita isi dua-duanya, mulai dari isi dari group number sama AWB. Nah, group number itu yang kita tadi sampaikan bahwa itu nanti dari SAP namanya. Jadi group number barang-barang apa aja kita kirim ke masing-masing store kita itu dari SAP namanya. Di SAP itu kita akan nge-hit untuk ke aplikasi kita. Nah, dari aplikasi kita baru diisi lagi sama pihak vendornya, itu namanya resi tadi AWB namanya. Nah, setelah itu selesai semuanya, udah selesai, pihak logistik kan berangkat ke store masing-masing. Nah, secara aplikasi sebenarnya nanti di store masing-masing misalnya jadi dia itu bisa ngirim ke beberapa store, bisa ke store A, store B, store C ya. Nah, itu nanti pas di store itu nanti ada namanya store leader sebenarnya. Nah, store leader itu sebenarnya tugasnya untuk menerima. Jadi apa yang kita kirim dari logistik dan kita sampaikan ke pihak vendor sama nggak sama yang nanti diterima di store-nya. Contoh kita mengirim tas satu dari logistik, nanti di vendor perjalanan juga tasnya tetap satu, nanti pas di store itu benar nggak satu. Nah, di pihak store itu nanti akan ada fitur upload gambar barang yang datang dan juga ngasih rating ke vendornya apakah tepat waktu atau enggak. Karena di jadwalnya kan mulai dari kapan diambilnya sampai kapan diterima di store-nya sesuai dengan waktunya. Misalnya kalau 2 hari, apakah terima di store-nya itu 2 hari atau lebih dan apa, itu ada rating sendiri vendor tersebut. Kurang lebih fiturnya ini. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa tujuan akhir yang akan dicapai aktor setelah menggunakan fitur tersebut Pak? Sebenarnya tujuan akhirnya itu semua yang terjadi di Megarindo untuk mulai distribution sama reservation penanggalan ataupun data-data logistik apa aja yang dibawa, apa yang kita kirimkan ke store itu semuanya tercatat dan itu bisa kita monitoring. Jadi goal utamanya di sana bahwa semua pencatatan barang keluar masuk itu tercatat dan juga barang yang kita keluarkan itu sampai juga ke store masing-masing. Sebagai goal ke sana. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ada laporan atau dokumen yang harus dihasilkan secara otomatis oleh sistem? Kalau laporan dan sebagainya itu sebenarnya di akhir ya, jadi sebenarnya nggak perlu ada yang kita itu laporan ke dalam aplikasi, karena kan aplikasi kita ini sebenarnya untuk meminimalisir penggunaan laporan tadi, penggunaan laporan surat jalan, surat apa dan sebagainya, karena sebenarnya udah terekam di aplikasi. Karena yang kita pakai itu ada 2 number tadi, ada group number delivery sebenarnya dari kita, itu yang menentukan barang apa aja yang kita keluarkan dari logistik atau dari gudang. Nah, kalau dari pihak vendornya itu namanya AWB, resinya. Berarti resi itu menyangkut ke barang apa aja yang mereka bawa juga sebenarnya. Jadi laporan yang cukup penting itu sebenarnya ada 2 number itu. Cuman itu tidak bentuk dalam fisik ya, karena fisiknya mungkin ada otomatis dari pihak vendor ke kita resinya. Cuman nggak akan kita input di aplikasi sebenarnya, cuman nomornya kita input di aplikasi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi jika data dimasukkan tidak valid atau tidak lengkap? Sebenarnya kita ada validasi juga ya, validasi bahwa apapun yang kita laksanakan itu memang harus lengkap dulu. Jadi kalau memang semua aplikasi kan sebenarnya pencatatan yang terjadi. Nah, sebenarnya kalau nggak lengkap sini nggak nyebutin nama driver dan sebagainya, itu nanti kita udah nggak bisa realisasi juga. Sebenarnya jadi mulai dari kita reservation ke pihak vendornya sampai nanti vendor juga ngisi data dirinya, mulai dari siapa pengemudinya, berapa plat nomornya dan sebagainya. Nah, itu selama itu nggak dilakukan ya sebenarnya nggak akan berjalan si statusnya. Nanti dia akan ganti status juga. Dan dia kalau memang nggak berjalan, ya berarti itu stuck di situ aja. Karena ada juga misalnya dia udah datang dan sebagainya, tapi kan harus menunggu juga tuh barang apa aja yang dikirimkan dari pihak kita. Nah,
itu kan dari SAP itu misalnya nggak mengirimkan datanya ke pabrik kita juga nggak bisa tracking juga. Jadi SAP itu kan ngeluarin data-data barang apa aja yang angkut ke store. Nah selama itu nggak berjalan, nah itu ada terputus koneksi atau apa ya, pihak vendor pun nggak bisa memvalidasi apa aja yang masuk ke kita dan sebagainya secara sistem. Kalau secara kenyataannya mungkin bisa, kan secara sistem ya pasti nggak akan bisa kalau salah satunya udah connect. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada kondisi tertentu di mana awal bisa berubah, misalnya stok habis atau pembayaran ditolak? Oke, karena ini lebih ke pencatatan dan memonitoring barang keluar, sebenarnya nggak akan berpengaruh ke pembayaran dan sebagainya. Nah, apa itu? Misalnya stok habis. Oke, stok habis. Nah, sebenarnya stok habis dan lain-lain itu sebenarnya ada di SAP. Jadi SAP kita tuh memang ERP yang memang akan terupdate secara real time ke semua store kita. Nah, sebenarnya untuk case stok habis dan sebagainya itu sebenarnya nggak akan terlihat di sana. Kenapa? Karena saat kita reservasi butuh mobil, berarti stoknya udah ada. Ya, saat kita mau distribusi itu berarti kita udah punya stok apa aja, kita udah listing stok apa aja yang kita punya, yang mau kita kirim. Jadi untuk stok habis itu kayaknya nggak ada, karena saat kita reservasi butuh truk 20 ton pun kita udah menyiapkan listing barang apa aja yang mau kita keluarkan dari gudang. Pertanyaan selanjutnya, kriteria apa yang harus dipenuhi sebelum pengguna bisa mengakses fitur tertentu, misalnya harus login atau harus login verifikasinya? Ya, kalau dari internal kita, tentu saja perlu didaftarkan sama tim ICT kita untuk email-email siapa aja, mulai dari logistik tim leadernya, mulai dari yang menerima di sini. Jadi kan nanti dari logistik tim leader ini akan nyinput di SAP dan sebenarnya itu yang akan dikirim ke aplikasi kita. Nah, kalau dari pihak vendor, sebenarnya vendor distribusi yang ada itu sebenarnya ada pendaftarannya juga. Jadi semua vendor yang ada di Megarindo, nggak cuma distribusi ya, ada vendor kain, vendor apa, itu sebenarnya terdaftar juga di aplikasi kita. Nah, jadi mereka udah daftar duluan di kita dan mereka ngikutin banyak hal, mulai dari NPWP perusahaannya, mulai dari KTP dan sebagainya, ya identitas perusahaan dan ada verifikasi email juga sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya, informasi atau data apa saja yang wajib dicatat dalam setiap transaksi? Oke, kalau data apa aja perlu dicatat. Sebenarnya kalau reservasi tadi sebenarnya yang penting itu mulai dari drivernya sama plat nomornya. Sama proses reservasi itu yang cukup penting karena itu kita mendata kesesuaian dari pihak vendornya dengan transaksi yang ada yang datang. Lalu yang penting lagi ada data group number tadi, group delivery number. Ada group delivery number itu yang kita pakai untuk menentukan dia itu dikirimnya kemana juga. Jadi di delivery number itu datanya itu ada data dikirimin ke store mana sebenarnya. Nah itu sangat penting karena itu dari SAP. Nah itu yang perlu dikonfigurasi dan dikirimkan. Karena itu akan menentukan barang itu dikirim mana. Jadi satu truk yang kita reservasi itu bisa juga dikirimin ke beberapa store tadi, store A, store B, store C. Enggak cuma dari satu. Di mana letak si group number ini dikirimkan itu di situ. Jadi si kotak itu tuh dikirimin ke store mana itu lewat delivery number tadi. Dan kalau dari pihak vendornya itu namanya AWB. Untuk versi pengirimannya juga buat dari menandakan bahwa si kotak ini dikirimin ke store mana. Kalau selanjutnya kalau data yang penting lagi di store, sebenarnya kan ada pihak store juga yang menerima. Sebenarnya cuma realisasi tanggalnya kapan sama upload foto barangnya udah sampai dulu. Sebenarnya sama yang penting. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan antara satu data dengan data lain? Contohnya, apakah satu pelanggan bisa memiliki banyak pesanan sekaligus? Oke, ya sesuai yang tadi dibilang bahwa kan hubungannya antara tim logistik kita. Jadi tim logistik kita memang reservasi untuk satu mobil biasanya. Di kalau misalnya dia memang butuh mobil tambahan, biasanya kita bikin reservasi baru ya. Tapi dengan vendor yang sama misalnya, itu bisa. Jadi kita bisa reservasi satu mobil untuk satu field reservasi. Nanti kalau kita butuh reservasi lagi, kita butuh mobil kedua, ya kita bisa bikin reservasi lagi. Jadi bisa dari kita bisa reservasi banyak mobil di satu vendor yang sama. Jadi vendor logistiknya A itu bisa menyediakan truk, sampel bak, bisa apa itu bisa. Nah kita bisa reservasi beberapa kali ke mereka di dalam waktu yang sama. Nah dari kita juga kita bisa reservasi itu untuk dikirimkan ke beberapa titik, bukan ke satu titik yang tadi ya. Jadi kita bisa kirimin ke banyak titik juga. Ya mungkin ada perhitungannya lah ya, di grup D itu nanti akan keluar yang berdekatan itu akan kita gabung di satu reservasi yang sama. Jadi kita butuh kirim ke daerah Jawa Barat, ya kita akan pakai reservasi yang sama. Reservasi yang sama, dengan vendor yang sama, dengan DN yang berbeda-beda, atau kita bisa dengan produk yang berbeda-beda tapi ke daerah yang sama, kita tujuan yang sama. Nah itu bisa juga. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah ada status tertentu yang perlu dilacak, misalnya status pengiriman atau status pembayaran? Ya, kalau status pengiriman kita ada beberapa. Pertama itu ada waiting confirmation. Tadi pihak logistiknya itu baru membuat data reservasi dan itu masih menunggu konfirmasi dari pihak vendornya. Nah saat vendornya udah approve, kita berubah jadi required data. Nah, required data itu tadi ada nama drivernya sama nama platnya, required datanya. Karena kenapa cuma plat sama nomor ya, karena data vendornya sudah didaftarkan di fitur yang lain. Bahwa nama vendornya siapa dan sebagainya itu sudah didaftarkan.
data verifikasi sendiri. Jadi required data itu untuk plat nomornya sama supirnya siapa. Nah, nanti setelah dilengkapi sama pihak vendor, statusnya sebenarnya naik jadi book. Nah, di status book ini proses di mana si pihak vendor sudah mengetahui dia dibutuhinnya kapan, dan dia udah mengisi juga siapa nama driver dan truknya jenis apa dan plat nomornya apa. Ya. Ada di book. Nah, itu nanti tinggal tunggu mereka datang ke kita. Nah, dalam status book ini sebenarnya bisa kita cancel juga kalau jadi gitu. Tapi biasanya itu memang jadi dia datang. Nah, pas datang ke sini itu namanya ada realisasi, kita bisa ada realisasi. Nah, realisasi itu kita mencatat kapan dia datang ke sininya, lalu supirnya sesuai atau enggak namanya, kita catat lagi namanya, terus plat nomornya sama atau enggak, catat lagi, lalu itu biasanya naik ke in progress. Nah, in progress ini sebenarnya dari pihak logistik ini akan ke SAP untuk nentuin barang mana ada yang perlu dikirim. Nah, jadi in progress pihak vendor sudah datang dan diverifikasi, oh ini yang datang. Nah, pihak logistik kita ke SAP ngirimin barang apa aja yang mau dikirimin. Nah, status di API kita sebenarnya in progress. Nah, setelah dari SAP udah mengirimkan data ke kita, nah itu baru namanya AWB required yang tadi berarti resi. Jadi dari SAP itu udah ngirimin grup delivery number atau delivery number. Nah, nanti ada AWB yang perlu diisi sama pihak vendornya. Jadi pihak vendor itu mengisi sesuai dengan apa yang mereka terima dan apa yang mereka perlu kirimkan. Jadi kayak resi bahwa ternyata perjanjiannya ada 10 kotak barang, tapi ternyata pas udah datang cuma 9 kotak barang. Nah, itu kan perlu cuma 9 AWB doang, 9 resi bahwa oke, kita terima segini, yang perlu dikirimkan segini. Nah, setelah AWB required dan sudah dilengkapin sama pihak vendor, ya ketika selesai nanti barang sudah di-loading ke mobil dan sudah siap dikirimkan. Nah, biasanya kita berubah status jadi shipment. Ya, shipment berarti shipment ini proses pengiriman dari logistik ke masing-masing store. Ya, masing-masing store kita di kantor ya misalnya. Spesifik dengan grup number yang sudah kita tentuin dari SAP tadi. Nah, setelah dari situ prosesnya ke store kan. Nah, di store nanti itu akan merubah statusnya jadi deliver sebenarnya. Jadi store itu akan menilai, nanti ada form untuk rating vendornya dan sesuai datanya, mulai dari barangnya sesuai yang datang segini, apa aja sesuai dengan delivery numbernya dari logistik atau enggak dan sebagainya, pengecekan ulang. Nah, setelah itu ada fitur rating untuk vendornya dan setelah disubmit itu deliver statusnya. Jadi deliver untuk satu resi itu ke store ini itu selesai, tidak selesai. Jadi sudah menjelaskan tentang beberapa sistem fitur aplikasi dari reservasi dan distribution proses ya. Oke, kalau begitu mungkin dari obrolan tadi kami sudah mendapatkan gambaran secara jelas ya mengenai sistem distribusi dari gudang ke toko air, terutama alur surat jalan dan bagaimana penanganan kalau selisih stok di toko ya. Oke. Terima kasih sudah bersedia wawancara dengan kami. Saya lanjut wawancara kami. Terima kasih sudah bersedia wawancara dengan kami. Sama-sama. Perkenalkan, nama saya Kenneth Beniawara. Perkenalkan, nama saya Triana Abeahan. Perkenalkan, nama saya David Ardiansyah. Perkenalkan, nama saya Raffi Daniel Arwan. Hari ini saya akan membedah arsitektur fungsional dari sistem manajemen logistik terintegrasi pada PT Eiger Indo melalui use case diagram yang tertera pada gambar berikut. Sistem ini mengadopsi pendekatan event-driven arsitektur di mana setiap interaksi dari aktor periferal dirancang untuk memicu konsistensi data pada core system. Batasan sistem atau sistem boundary ditunjukkan oleh matriks persegi panjang di tengah yang mengisolasi fungsi aplikasi internal dari entitas eksternal. Sistem ini melibatkan 3 aktor manusia atau human actor, yaitu yang pertama tim logistik, vendor ekspedisi, dan pihak store, serta satu aktor non manusia yaitu sistem aktor berupa sistem SAP berbasis ERP sebagai single source of truth. Jika kita menganalisis tata kelola hak akses atau privilege management, terdapat pembagian peran yang sangat spesifik untuk mencegah overlap fungsional. Di sini yang pertama, tim logistik atau leader bertindak sebagai initiator,
dan validator memiliki hak eksklusif dalam manajemen reservasi dan vendor assessment. Yang kedua, vendor ekspedisi bertindak sebagai operasional eksekutor yang bertanggung jawab atas pemenuhan atau fulfillment armada dan pelacakan logistik. Lalu yang ketiga di sini terdapat pihak store, yang dimana pihak store ini bertindak sebagai gatekeeper di titik akhir pengiriman yang melakukan fungsi audit dan konfirmasi fisik barang. Nah, di sini menariknya terdapat shared use case antara tim logistik dan vendor pada fungsi monitoring status pengiriman serta registrasi dan verifikasi email yang menunjukkan adanya titik kolaborasi real time di dalam sistem. Nah, sekarang kita akan bedah inti dari komplikasi diagram ini, yaitu relasi dependensi include dalam pemodelan UML. Relasi include menunjukkan bahwa behavior dari use case dasar secara mutlak bergantung pada use case yang disertakan. Pada diagram berikut terdapat 4 use case kritikal dari aktor yang berbeda yang dipaksa secara transaksional untuk mengeksekusi update data SAP real time atau group delivery number. Nah, mari kita analisis polanya. Aspek perencanaan atau tim logistik saat eksekusi membuat surat reservasi kendaraan. Sistem langsung mengunci group delivery number di SAP untuk mengalokasikan anggaran dan muatan secara prematur. Aspek eksekusi atau vendor ekspedisi. Ada 2 gerbang data di sini. Yang pertama, saat input dan cek AWB atau resi untuk melacak manifest pengiriman. Lalu yang kedua, saat input data kendaraan dan driver atau supir plat nomor. Mengapa bagian ini krusial? Karena SAP membutuhkan validasi nomor polisi dan identitas supir demi kepatuhan keamanan atau security compliance sebelum truk memasuki area pergudangan. Lalu di sini ada aspek konfirmasi atau pihak store. Ketika barang sampai, fungsi pengecekan kesesuaian barang memicu include terakhir ke SAP. Ini memicu status goods receipt atau GR secara otomatis di sistem ERP, yang berarti memvalidasi bahwa kewajiban vendor telah terpenuhi dan siap masuk ke proses invoicing. Di luar jalur integrasi SAP, sistem memitigasi risiko keamanan transaksional melalui fungsi login. Sistem yang wajib dilewati oleh vendor sebelum memanipulasi data sensitif. Selain itu, keabsahan data di dalam sistem diperkuat secara hibrid oleh pihak store melalui fungsi upload foto bukti pengiriman. Fungsi ini bertindak sebagai fungsi repudiasi atau non-repudiational proof yang mengawinkan data digital di SAP dengan bukti fisik di lapangan. Selanjutnya, sebagai kesimpulan, visualisasi diagram berikut membuktikan bahwa sistem tidak hanya berfungsi sebagai pencatat aktivitas login konvensional, melainkan sebagai middleware integrasi yang kokoh. Dengan memusatkan seluruh critical event ke dalam satu use case terpadu, yaitu update data SAP, perusahaan PT Eiger Indo dapat mengeliminasi data silo, memastikan transparansi end-to-end supply chain, dan mempercepat proses rekonsilasi data dari hulu ke hilir. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram sequence dari PT Eiger Indo yang sebelumnya kami lakukan wawancara. Yang pertama di sini ada autentikasi dan manajemen akun. Diagram ini menggambarkan proses registrasi dan verifikasi akun vendor. Ekspedisi proses dimulai saat vendor menginput data registrasi ke sistem reservasi. Sistem itu mengecek ke database apakah email tersebut sudah terdaftar. Jika belum, data akun akan disimpan dengan status belum diverifikasi. Sistem kemudian mengirimkan email verifikasi berisi link atau token melalui email service yang diteruskan ke vendor.
Setelah vendor mengklik link verifikasi tersebut, sistem memperbaharui status akun menjadi terverifikasi di database-nya. Dan akhirnya vendor menerima notifikasi bahwa registrasinya berhasil. Lalu diagram sequence yang kedua adalah pembuatan dan respon reservasi kendaraan. Diagram ini terbagi menjadi dua use case. Yang pertama, membuat jadwal kebutuhan mobil, yaitu tim logistik atau disebut leader, yang menginput jadwal kebutuhan mobil seperti tanggal, rute, jumlah kendaraan, yang kemudian disimpan ke database dan ditampilkan kembali sebagai konfirmasi. Lalu yang kedua ada membuat surat reservasi kendaraan. Di sini tim logistik memilih vendor dan juga jadwal untuk membuat surat reservasi. Sistem memvalidasi data vendor dan ketersediaan jadwal, lalu melakukan update secara real time melalui sistem SAP atau ERP untuk mendapatkan group delivery number. Surat reservasi disimpan dengan status menunggu konfirmasi vendor dan notifikasi reservasi baru akan dikirim ke vendor ekspedisi. Lalu diagram yang selanjutnya ada tracking dan update status pengiriman. Vendor ekspedisi login dan membuka menu input AWB atau disebut nomor resi. Setelah nomor AWB diinput, sistem reservasi memvalidasi dan menyimpan terhadap surat reservasi terkait sistem. Kemudian menyimpannya terhadap surat reservasi terkait. Sistem kemudian melakukan update data secara real time ke sistem ERP menggunakan group delivery number. Dan setelah si sistem SAP mengkonfirmasi update berhasil, status pengiriman diperbaharui menjadi dalam perjalanan. Sistem menampilkan konfirmasi ke vendor bahwa AWB atau nomor resi berhasil dicatat. Kemudian yang keempat ada input data kendaraan dan driver. Di sini vendor ekspedisi login dan membuka menu input data kendaraan dan driver. Lalu sistem itu akan mengambil detail surat reservasi yang sudah dikonfirmasi sebelumnya. Vendor menginput data driver atau nama supir dan plat nomor kendaraan. Kemudian sistem akan memvalidasinya kelengkapan data tersebut. Jika data lengkap dan valid, maka data akan disimpan ke surat reservasi. Sistem melakukan update secara real time kembali ke SAP, lalu mengirimkan notifikasi ke vendor bahwa data tersimpan. Sekaligus memberitahu tim logistik bahwa kendaraan dan driver itu siap berangkat. Jika data tidak lengkap atau invalid, sistem akan menampilkan pesan yang error dan meminta vendor kembali memperbaiki data yang diinputnya. Yang selanjutnya ada pengecekan barang di store dan upload bukti pengiriman. Pihak store login dan membuka menu penerimaan barang berdasarkan AWB atau GDN. Sistem mengambil detail pengiriman dan daftar barang dari database-nya, lalu menampilkan checklist kesesuaian barang. Di sini store akan menginput hasil pengecekannya. Jika barang sesuai, maka status barangnya akan menjadi barang sesuai dan disimpan ke database. Tetapi jika barang tidak sesuai, statusnya akan menjadi barang tidak sesuai beserta catatan selisih yang disimpan dan notifikasi ketidaksesuaian dikirim ke vendor ekspedisi. Selanjutnya, store akan mengunggah foto bukti pengiriman atau penerimaan yang disimpan ke database. Sistem melakukan update secara real time ke SAP, memperbaharui status pengiriman menjadi selesai diterima, menampilkan konfirmasi ke store, dan mengirimkan notifikasi akhir ke tim logistik bahwa pengiriman selesai dan juga terverifikasi. Lalu yang terakhir adalah validasi data vendor oleh tim logistik. Tim logistik atau leader akan melakukan login dan membuka menu validasi data vendor. Sistem menampilkan daftar vendor yang berstatus pending atau belum tervalidasi. Setelah memilih salah satu vendor, sistem akan menampilkan detail, dokumen, dan data legalitas vendor tersebut. Tim logistik akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan data, lalu mengambil keputusan. Jika data valid, status vendor diperbaharui menjadi tervalidasi. Lalu notifikasinya akan dikirimkan vendor ke ekspedisi bahwa akun atau datanya telah tervalidasi. Tetapi jika data tidak valid atau ditolak, status vendor akan diperbaharui menjadi ditolak beserta dengan alasan penolakannya. Dan notifikasi penolakan lengkap dengan alasan dan permintaan perbaikan data itu akan dikirimkan ke vendor. Di sini saya akan menjelaskan activity diagram. Yang pertama ada proses reservasi.
Diagram pertama menjelaskan proses reservasi kendaraan hingga vendor menerima atau menolak reservasi. Alur dimulai ketika tim logistik membuat reservasi dengan mengisi detail pengiriman. Sistem kemudian melakukan validasi data dan mengirim informasi ke sub IRP sehingga terbentuk grup driver number. Selanjutnya vendor melihat daftar reservasi yang masuk, memilih salah satu reservasi lalu memeriksa rute, jadwal, dan kapasitas kendaraan. Jika vendor menerima reservasi, sistem mengubah status menjadi diterima dan mengirim notifikasi ke tim logistik. Namun jika vendor ditolak, vendor harus mengisi alasan penolakan. Kemudian sistem mengirimkan notifikasi penolakan. Setelah itu, proses reservasi selesai. Kemudian diagram 2, validasi dan persiapan. Diagram kedua menjelaskan proses validasi vendor dan persiapan armada. Pertama, tim logistik melakukan validasi dokumen vendor. Apabila dokumen tidak sesuai, vendor ditolak. Jika sesuai, akun vendor diaktifkan. Setelah vendor aktif, terdapat 2 proses yang berjalan, yaitu pembuatan jadwal kebutuhan mobil dan pengisian data kendaraan beserta drive. Sistem akan melakukan validasi jadwal, mengecek format data, serta memastikan tidak terjadi double booking. Jika semua valid, status armada berubah menjadi siap digunakan atau scheduled. Lalu diagram yang ketiga, eksekusi dan monitoring. Diagram ketiga menjelaskan proses pelaksanaan pengiriman dan monitoring. Tim logistik memonitoring pengiriman melalui grup number sehingga dapat melihat posisi kendaraan, GPS, serta estimasi waktu tiba. Vendor kemudian memasukkan nomor AWB atau resi yang akan divalidasi. Sistem sebelum dikirim ke SAP, setelah barang dikirim, store mengunggah foto bukti pengiriman. Sistem memvalidasi ukuran dan format file, kemudian menyimpan bukti tersebut. Terakhir, seluruh data pengiriman dikirim secara real time melalui API ke sub IRP sehingga status pengiriman selalu sinkron. Lalu diagram keempat, penerima dan verifikasi. Diagram terakhir menjelaskan proses registrasi pengguna sehingga penerima barang. Vendor melakukan registrasi akun dan verifikasi email. Setelah akun aktif, pengguna melakukan login. Sistem memvalidasi email dan password. Jika benar, pengguna diarahkan ke dashboard sesuai perannya. Jika salah, sistem menampilkan pesan kesalahan. Pada saat barang diterima, store mencari grup drive number, memeriksa jumlah dan jenis barang, lalu mencocokkan dengan data pada sistem. Jika barang sesuai, status berubah menjadi fully received. Jika terdapat selisih, status menjadi receiving partial. Setelah itu, data penerimaan disimpan dan disinkronkan ke SAP. Kesimpulannya, keempat diagram tersebut menggambarkan alur bisnis sistem secara menyeluruh. Proses mulai dari pembuatan reservasi dilanjutkan validasi vendor dan persiapan armada, kemudian pelaksanaan serta monitoring pengiriman sehingga akhirnya barang diterima dan seluruh data sinkron secara otomatis ke sub IRP. Pada video ini, saya akan menjelaskan kelas diagram dan sistem monitoring dan pengelola pengiriman barang. Diagram ini menggambarkan struktur kelas, atribut, metode, serta hubungan antar kelas dalam sistem. Untuk kelas pertama, yaitu kelas user, yang merupakan kelas abstrak atau abstrak class. Kelas ini menjadi induk bagi seluruh pengguna sistem. User memiliki atribut berupa ID, nama email, password, dan role.
Selain itu, terdapat fungsi login untuk memproses autentikasi dan registrasi verifikasi email untuk melakukan registrasi sekaligus verifikasi email. Selanjutnya yaitu kelas logistik. Kelas ini merupakan turunan dari kelas user. Tim logistik memiliki atribut ID pegawai dan jabatan. Beberapa fungsi yang dimiliki antara lain membuat surat reservasi kendaraan, melakukan validasi data vendor, membuat jadwal kebutuhan mobil. Tim logistik berinteraksi dengan vendor ekspedisi, surat reservasi kendaraan, dan jadwal kebutuhan mobil. Selanjutnya yaitu kelas vendor ekspedisi. Kelas ini memiliki atribut ID vendor, nama vendor, status validasi. Fungsi yang dimiliki meliputi input dan cek nomor AWB, menerima atau menolak reservasi kendaraan, perbaharui data kendaraan dan driver. Vendor juga bertanggung jawab melakukan monitoring terhadap proses pengiriman. Selanjutnya itu kelas reservasi kendaraan. Kelas ini digunakan untuk menyimpan data reservasi kendaraan. Atribut tersendiri yaitu ID reservasi, tanggal reservasi, status, dan keterangan. Sedangkan metodenya adalah membuat reservasi dan memperbarui status reservasi. Selanjutnya yaitu kelas jadwal mobil. Kelas ini berisi informasi kebutuhan kendaraan. Atributnya sendiri yaitu ID jadwal, tanggal kebutuhan, jumlah mobil, dan tujuan. Kelas ini memiliki fungsi buat jadwal. Selanjutnya yaitu kelas kendaraan dan driver. Kelas ini memiliki atribut ID kendaraan, plat nomor, tipe mobil, dan status kendaraan. Fungsinya adalah memperbarui status kendaraan. Setiap kendaraan dikemudikan oleh driver. Driver memiliki atribut ID driver, nama SIM, dan nomor telepon. Selanjutnya yaitu pengiriman. Kelas ini dapat dalam sistem pengiriman. Kelas ini memiliki atribut nomor AWB, status pengiriman, dan lokasi terkini. Fungsinya adalah tracking real time sehingga pengguna dapat memantau posisi pengiriman secara real time. Selanjutnya yaitu kelas pihak store dan pengecekan barang. Kelas ini bertugas melakukan pengecekan terhadap barang yang diterima. Hasil pengecekan tersebut disimpan di kelas pengecekan barang yang memiliki atribut ID pengecekan, catatan, hasil, dan pengecekan. Proses ini memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Selanjutnya yaitu kelas bukti pengiriman. Setelah barang diterima, sistem menyimpan bukti pengiriman, dan kelas ini memiliki atribut ID bukti, foto URL, tanggal upload, dan data ini memiliki bukti bahwa proses pengiriman telah selesai dilakukan. Selanjutnya yaitu kelas update data SAP. Kelas ini digunakan untuk mengirimkan data pengiriman ke sistem ERP. Atributnya sendiri yaitu ID update, group delivery number, tim staff, dan status sinkronisasi. Metode kirim ke SAP digunakan untuk mengirim data ke sistem SAP. Selanjutnya yaitu kelas sistem SAP atau ERP. Kelas ini memiliki atribut endpoint URL dan metode terima data yang menerima data sinkronisasi dalam sistem monitoring pengiriman barang. Secara keseluruhan, diagram ini menunjukkan alur kerja sistem mulai dari tim logistik, membuat reservasi kendaraan, vendor ekspedisi, mengelola kendaraan, dan driver. Proses pengirimannya dipantau secara real time menggunakan nomor AWB. Kemudian barang yang diperiksa oleh pihak store, bukti pengiriman yang diunggah, dan seluruh akhirnya disinkronisasi ke sistem SAP. Dengan struktur ini, setiap komponen memiliki tanggung jawab yang jelas. Proses pengiriman dapat berjalan secara real time, terdokumentasi, dan mudah dipantau. Terima kasih. Dari kelompok kami